Kita lanjut ya. Oke, ini masih menjelaskan proses migrasi mungkin ya. Jadi ilustrasi yang pertama ini adalah proses migrasi primernya ya, di mana primer ini awal dari migrasi minyak berpindah dari si source rock menuju lapisan pembawanya ya. Nah, ini proses yang terjadi adalah proses ekspulsi ya. Lalu setelah minyak keluar ya, minyak ini bermigrasi ya melalui lapisan-lapisan yang sifatnya porous dan permeable ya, sehingga sehingga minyak ini dapat mengalir mungkin ya, lalu mencari perangkap reservoir ya. Nah, ini adalah contoh dari si secondary migration ya, dimana dia akan mencari perangkap-perangkap reservoir ya. Dan migrasi ini tidak selalu melalui batuan yang porous dan permeable yang ada di atas dari si source rock ya, bisa juga melalui patahan ya, dimana patahannya ini harus bersifat leaking ya. Nah, ini di sini migrasi primer ini berakhir apabila si minyak sudah mencapai permeable conduit atau carrier bednya. Lalu dari carrier bed menuju ke reservoir itu dilanjutkan dengan proses migrasi sekunder. Nah, proses migrasi sekunder ini berakhir apabila minyak sudah terperangkap semuanya ke dalam suatu perangkap reservoir ya. Namun apabila di sini minyaknya masih lebih banyak dari atau masih lebih besar dari si perangkapnya ya, maka si minyak ini akan bermigrasi kembali ya, mencari perangkap-perangkap reservoir ya. Kita next ya. Oke, ini untuk mekanisme dari migrasi primer ya. Jadi dia ada 3 ya tahapnya atau mekanismenya. Yang pertama itu difusi, ekspulsi, dan solution in gas atau larut dalam gas. Mekanisme difusi ini adalah migrasi pertama yang terjadi karena penjenuhan hidrokarbon di source rock ya, terjadi secara terbatas pada batuan sumber yang tipis ataupun pada tepian unit batuan sumber yang tebal ya. Jadi mungkin di pinggiran dari si source rocknya atau tepinya ya. Difusi ini terjadi dalam skala kecil ya atau jarak pendek dan efektif pada batuan yang belum matang. Lalu yang kedua, ekspulsi ya. Ekspulsi ini terjadi pada umumnya sebagai hasil perengkahan mikro ya selama proses migrasi hidrokarbon. Ketika tekanan dalam batuan sudah melebihi kekuatannya menahan tekanan, maka perengkahan mikro ini mulai terjadi ya, terutama pada bidang lemah dari batuan tersebut ya, seperti bidang perlapisan, sehingga batuan yang terlaminasi mungkin menghasilkan hidrokarbon dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi daripada batuan yang masif ya. Nah, itu untuk proses ekspulsi ini terjadi melalui rekahan yang skala kecil ya, contohnya bidang perlapisan atau laminasi ya. Batuan yang berlaminasi dia bermigrasi lebih bagus daripada batuan yang masif ya. Lalu selanjutnya adalah larut dalam gas ya, atau solution in gas ya. Larutnya gas ke dalam minyak ini biasanya dikarenakan kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi ya, dimana volume gas ini harus lebih besar dari volume minyaknya. Gas diketahui dapat bermigrasi dengan lebih leluasa melalui batuan yang memiliki permeabilitas yang lebih kecil ya. Tuh. Biasanya dia memerlukan fase yang terpisah, jumlah gas lebih besar dari jumlah hidrokarbon cair ya, terjadi pada tingkat akhir dari katagenesa batuannya atau sudah mampu membentuk gas gitu ya. Next, ini untuk migrasi sekunder ya. Jadi pergerakan minyak bumi ke arah perangkap disebut dengan longitudinal migration ya, yang berlangsung sepanjang lapisan penyalur ya. Migrasi minyak bumi dapat berlangsung dalam jarak pendek ya, dan jika diberi waktu cukup lama, ia dapat pula bergerak dalam jarak jauh. Pergerakan
minyak bumi ini dipengaruhi oleh gaya buoyancy ya, atau hidrodinamik, di mana densitas hidrokarbon harus lebih kecil dari densitas formasi ya, sehingga terjadi proses pelampungan, dan juga dipengaruhi oleh tekanan kapiler ya, atau capillary pressure. Ini bentar. Kelihatan ya, maaf. Jadi saya stop dulu. Oke. Migrasi larut di dalam air dengan pertolongan air ya, tetap sebagai untuk migrasi di dalam air, larut di dalam air atau dengan pertolongan air ini banyak peneliti yang menolak ya, karena memang daya larut yang rendah dari air, dari minyak ya, terhadap air ya, gitu ya. Namun kelihatannya ya, untuk mekanisme migrasi ini lebih bagus apabila tanpa pertolongan air ya, atau lebih make sense ya, tanpa pertolongan air, baik itu secara buoyancy ya, atau hidrodinamis ya, ataupun secara ekspansi gas ya. Namun kalau terjadi secara buoyancy atau pelampungan, maka sebelum dapat bergerak sepanjang lapisan penyalur, suatu fase kontinu harus terbentuk terlebih dahulu ya, umumnya seperti itu. Next. Nah, ini adalah teori Gusow ya, tentang akumulasi atau migrasi minyak bumi ya, tahun 1951. Jadi minyak dan gas akan bergerak sepanjang bagian atap atas lapisan penyalur ke atas ya, terutama disebabkan pelampungan ya. Nah, ini adalah hasil gambarnya ya. BGM-nya adalah batas gas dan minyak, BMA-nya adalah batas minyak dan air, atau WOC, water oil contact. Ini adalah GOC, gas oil contact. Nah, di sini adalah titik limpahnya ya. Apabila minyak atau hidrokarbon sudah melebihi titik limpah ini, dia akan bermigrasi kembali mencari perangkap yang lain ya. Begitu sampai di perangkap, minyak dan gas akan menambah kolom gas ya, dan mendesak minyak ke bawah ya, karena migrasi terus terjadi. Apabila ada gas, gas ini akan berada di posisi paling atas ya, karena gas ini memiliki densitas yang paling rendah. Dan apabila kondisinya tekanan di reservoir lebih kecil dari tekanan embunnya ya, atau bubble point pressure, maka yang terbentuk adalah kondisi seperti ini, terbentuk gas di top dan minyak di bagian bawahnya. Tapi kalau tekanan di reservoir lebih besar dari tekanan bubble-nya, maka gas ini akan terlarut di dalam minyak, gitu ya. Oke. Penambahan minyak dan gas terus-menerus akan menyebabkan perlimpahan minyak ke atas ke struktur selanjutnya ya. Akan melebihi spill point, maka si minyak akan mengalami migrasi kembali ya. Pada fase berikutnya dengan penambahan gas terus-menerus, maka seluruh minyak didesak ke bawah ya, sehingga melimpah sampai habis, sehingga yang terbentuk yang pertama kali adalah perangkap gas ya. Jadi yang paling bawah biasanya adalah perangkap gas ya, dan yang paling atas campuran gas dan minyak, barulah yang atas lagi adalah minyak. Itu ya, menurut teori akumulasi Gusow. Oke. Dan apabila minyak atau hidrokarbon itu tidak terakumulasi di suatu perangkap reservoir, maka yang terjadi adalah minyak ini akan merembes ke permukaan yang kita kenal sebagai oil seepage ya, rembesan minyak. Oke, ini untuk pertemuan mengenai migrasi cukup sampai di sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.